Setelah digelarnya rekonstruksi kasus kematian tragis mahasiswi UNRAM, Nimade Fani Radia Puspanitra, di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, keluarga korban semakin meyakini bahwa Radiat Ardiansyah yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan otak di balik pembunuhan keji tersebut. Kuasa hukum keluarga korban, IGD Pasek Sandiartika, menyampaikan bahwa dalam rekonstruksi yang digelar dengan dua versi, yakni versi tersangka dan versi fakta penyelidikan, keluarga lebih mempercayai versi dari fakta penyelidikan yang terungkap di lapangan. Nyatanya sepengetahuan keluarga besar, saudara-saudaranya Vira, itu taunya dia tidak berpacaran. Kami jadi korban ini. Kami perlu pelaku yang sebenarnya, bukan yang asal-asalan. Ya saya mohon, tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar sana, yaitu dari pihaknya Radit. Janganlah mengatasnamakan Vira lagi. Dianggap apa Vira ini? Sama teman dekatnya dia malu buka baju, masa sama begal dia berani buka baju? Apapun hukum yang didapat Radit, apakah bisa mengembalikan Vira? Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya, Lailatun Niam. Mungkin Tribuners sudah menonton, beberapa hari lalu saya berbicara dan ngobrol bersama kuasa hukum Radit Ardiansyah yang saat ini jadi tersangka pelaku pembunuhan mahasiswi UNRAM di Pantai Nipah beberapa waktu lalu. Dan penetapan Radit sebagai tersangka ini masih menuai pro kontra di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang meyakini Radit memang pelaku, tapi tidak sedikit pula yang menyangkal bahwa Radit merupakan korban dan dia bukan pelaku. Dan untuk keberimbangan keterangan dan juga klarifikasi, barangkali ada beberapa spekulasi yang perlu diluruskan dari pihak korban, yakni Vira. Hari ini saya akan ngobrol bersama kuasa hukum keluarga korban Vira, ada Bang IGD Pasek Sandiartika. Terima kasih Bang, di tengah kesibukan hadir ngobrol di sini di Tribun Lombok. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Sehat Bang? Sehat. Di tengah kesibukan mengawal kasus ini sehingga pelaku benar-benar ditemukan, kalau memang yang tersangka sekarang bersalah ya dapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang diperbuat. Namun Bang, saya mulai dari beberapa spekulasi publik yang bermunculan di tengah masyarakat terkait dengan kasus ini, bahwa kita mulai mungkin dari kedekatan. Abang yang sebagai kuasa hukum dilimpahkan kuasanya oleh keluarga korban bisa mengklarifikasi Radit dan juga korban ini dikatakan memiliki kedekatan, hubungan pacaran, dan juga mungkin ada satu video yang menyebut ya Radit mengaku berpacaran dengan Dinda Vira. Itu bisa diklarifikasi Bang, itu memang ada seperti mana? Ya, untuk saat ini, sampai saat ini ya, yang sepengetahuan saya selaku perwakilan kuasa dari orang tua korban, itu menyatakan tidak ada hubungan pacaran seperti yang dinyatakan oleh si Radit. Akan tetapi saya tidak memungkiri juga jika Radit mengaku bahwa dia berpacaran, ya silahkan, itu sah-sah saja. Tapi kami dari pihak keluarga, nyatanya sepengetahuan keluarga besar, saudara-saudaranya Vira, itu taunya dia tidak berpacaran. Hanya teman biasa saja? Iya, hanya teman dekat. Teman dekat. Karena Vira dari zaman dulu memang punya beberapa sahabat. Ketika orang-orang itu sahabatnya lebih kepada yang punya prestasi lebih. Jadi anaknya memang terkenal bergaul ya, sama yang produktif dan sama-sama pintar dalam hal pelajaran gitu ya. Ya, jadi semangat belajarnya tuh sama-sama. Jadi klarifikasi yang mengatakan Vira dan pacaran itu dibantah sama keluarga bahwa dia tidak ada hubungan pacaran sama, hanya teman dekat. Iya. Kalau dibilang teman dekat pun teman dekat dalam hal apa dulu kan? Kalau yang pada intinya ini pacaran ini tidak ada, hanya pertemanan. Persahabatan, iya mungkin ya. Kalau saya lebih melihatnya persahabatan, bukan teman dekat. Mengarah ke sana kalau kita memaknakan teman dekat itu seperti itu. Persahabatan. Penetapan Radit sebagai tersangka Bang, tidak sedikit yang menyangkal bahwa Radit itu juga korban. Dan kenapa
dijadikan tersangka dan banyak yang menganggap polisi salah tangkap atau bukan salah tangkap tapi asal tangkap terkait dengan kasus ini. Bagaimana Bang menanggapi itu? Ya, kalau dari saya ya menanggapinya nggak terlalu besar sih sebenarnya. Kalau dinyatakan di media nih ya, yang saya lihat bahwa salah tangkap ini jangan sampai ada kasus-kasus seperti kasus sebelumnya yang salah tangkap memang sering terjadi. Kita sebagai penegak hukum, saya termasuk lawyernya aktivis kan, seorang penegak hukum juga menyampaikan kita harus melihat dulu dasar-dasar dari penetapan itu apakah sudah terbukti atau tidak. Dan di posisi kalau disamakan dengan kasus-kasus lain, coba kita semua melihat lagi, menguraikan kasus-kasus yang lain yang seperti berseliweran ya di media ini. Itu ada oknum biasanya hanya pejabat-pejabat penting yang punya kepentingan di dalam perkara tersebut. Kalau yang di sini, kepentingan apa? Kita harus lihat dulu kepentingan apa. Mohon maaf ini untuk warga setempat Nipah. Itu tempat wisata iya. Apakah itu milik pribadi person per orang atau milik pemerintah umum wisata? Apa kepentingan nih dalam hal ini? Dari pihak, kalau dilihat lagi dari pihak keluarga korban, kami jadi korban ini. Kami perlu pelaku yang sebenarnya, bukan yang asal-asalan. Tapi kami meyakini saat ini apa yang ditetapkan oleh kepolisian sudah benar adanya karena kami melihat juga dari bukti-bukti kejanggalan yang diperlihatkan. Seperti itu dasarnya. Tadi menyebut beberapa kejanggalan. Di versi Radit juga menyampaikan beberapa kejanggalan Radit yang menyebut Radit adalah korban. Kejanggalannya seperti apa, Bang? Yang sehingga meyakinkan pihak Abang bahwa Radit ini benar-benar pelaku dan ya udah tersangka gitu. Ya, begini. Radit itu saya cerita sedikit nih kronologis di awal ya. Pada saat di malam hari ditemukannya si Vira, bukan, kalau Vira kan pagi. Raditnya Radit. Ditemukan malam. Itu jauh berbeda lokasinya dengan saat Radit menunjukkan pada saat rekonstruksi. Lokasinya itu agak jauh yang sekitar berapa meter, Bang? Ya kalau saya bisa prediksi itu kurang lebih sekitar hampir 200. Termasuk nggak nyampe 300, di atas 250 meter. Kurang lebih ya dari asli kita keluarga menemukan Radit dengan lokasi Vira. Lokasinya Radit dulu nih, versinya Radit kan, yang kemarin kita lihat di rekonstruksi. Pada saat ditemukannya Radit, keluarga korban ini membangunkan Radit, menanyakan kamu siapa? Kamu Radit ya? Habis itu dia langsung duduk dan menjawab iya saya Radit. Otomatis si keluarga korban ini bertanya, mana Vira? Mana Vira? Oh Vira ngelawan, terus diseret. Akhirnya dengan keadaannya Radit seperti itu, ya keluarga korban termasuk teman-teman kampus ya, waktu itu yang membantu mencari, itu disuruh oleh ayahnya korban. Angkat dulu nih, selamatin dulu. Sampailah digendong sama teman-temannya. Nah, kita pada saat itu tidak mengetahui pada saat digendong sama teman-temannya sampai disuruh jaga dari kanan kiri teman-teman yang lain untuk mengangkat Radit ke pinggiran hotel ya pertama kali. Dari pinggiran hotel istirahat dulu, baru ke ada posko-posko untuk orang jualan, warung-warung jualan itu tempat beristirahat, diistirahatkan sana sampai datang keluarga korban lagi menggunakan Grab. Nah sopir Grab itu disuruh antar ke dengan teman-temannya Radit, teman-teman kampusnya itu mengantar ke puskesmas. Berarti dari ini saya perlu luruskan, ketika Radit pertama kali ditemukan, artinya Radit dalam keadaan sadar dan memiliki tenaga sehingga dia bisa menjawab Radit korban diseret dan dibawa. Sadar? Iya. Kita kan bertanya soalnya. Nah, kejanggalan-kejanggalan itulah yang kita, tapi pada saat itu kita belum terfikir ya.
Ya karena berpikir masih korban Ya, dalam kondisi yang seperti tapi itu. setelah perjalanan semua kita sempat kaget Radit dinyatakan tersangka. Ya karena kita tidak menyangka, kita Ya. mencari-cari kemana-mana pelaku, Ya. ternyata pelakunya di depan mata lah. Bisa dikatakan seperti itu kan. Saya pun juga sempat menelpon kuasa hukum ya, PH dari Radit. Ya. Sebelum dia ditetapkan tersangka, saya menanyakan kabarnya Radit. Tapi dinyatakan Radit itu kan belum bisa memberikan keterangan. Oke. Karena sedang gegar otak. Nah, di Gegar sana saya otak, oke. jadinya lebih kita keluarga malah berdoa biar dia cepat sembuh. Oke. Apa semua kan. Geger otak itu keterangan dari siapa? Kuasa hukum Radit? Ada salah satu kuasa hukum Radit. Itu menyatakan dia lagi gegar otak bro, soalnya ini posisinya jadinya belum untuk saat ini. Dirawat di mana waktu itu? Waktu itu sepengetahuan saya di rumah sakit provinsi, tapi pada saat saya telepon kalau tidak salah sudah pulang dari rumah sakit itu. Dari timbulnya lagi kejanggalan itu saya cerita lagi ya. Saya lanjutkan biar terang menerang. Itulah yang saya temukan dengan pihak keluarga korban, apalagi pada saat rekonstruksi, makanya saya bilang lebih kelihatan terang menerangnya ini, kejanggalan-kejanggalan itu. Kita baru teringat bahwa pada saat ketemu itu ada foto, kita sempat ambil foto. Muka, leher, dan badannya Radit tidak ada bekas darah. Oke. Padahal dia terluka ya. Saya bilang nyatakan ya, kita lihat dia memar-memar seperti itu, tapi di badannya sudah bersih, tidak ada darah. Tidak ada darah. Ya. Terus kejanggalan berikutnya, dia dinyatakan gegar otak dan kritis. Ada juga dari pihak keluarganya Radit pada saat bilang Sukawan tuh datang ke rumah menyatakan tuh kritis. Radit kritis. Ya, semoga dia bisa bertahan hidup. Ternyata faktanya hanya sebentar dia dirawat di rumah sakit. Ya mungkin ya dari ada seliweran juga saya lihat di medsos dinyatakan ya harus kita bersyukur dan keajaiban Radit bisa sembuh. Benar. Saya nyatakan benar. Dan ya kalau kita lihat dari video. Jika benar apa penyakit yang diderita akibat dari yang dinyatakan versi begal ini ya. Ya mujizat. Patah tulang leher, patah tulang pipi, gegar otak. Yang mana yang benar itu terus dia bisa sembuh dalam waktu sekejap ya. Saya sah-sahkan saja. Itu mujizat namanya. Jika benar versinya dia. Ya. Oke. Ini itu juga kejanggalan yang disampaikan tadi dari awal pertama ditemukan juga kan itu sempat beredar video bahwa Radit dengan kondisinya yang begitu parah sekali kemudian dijadikan tersangka, kondisinya sudah pulih luar biasa. Itu kan proses recovery dari yang disebutkan tadi ada geger otak sangat kritis hingga didoakan semoga dia bisa bertahan hidup, sangat singkat Bang ya. Itu kejanggalan yang masuk hal mencurigakan yang dicurigai oleh pihak keluarga. Ini banyak sekali sih Bang yang mengatakan Radit babak belur karena korban bisa bela diri dan sebagainya. Tapi kemudian muncul di media beredar orang tua korban menyampaikan korban tidak memiliki keahlian bela diri. Itu bagaimana tuh untuk? Kenapa muncul di media terhadap orang tua korban menyatakan bahwa Vira tidak ada bela diri? Memang dari awal kami menyatakan tidak ada bela diri. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa Radit bisa sebonyok seperti itu kalau Vira? Sekarang dari mana asal muasal isu bela diri itu? Dari pihak kepolisian jika kita lihat dari press release yang diungkap, dari awal sampai akhir tidak ada menyatakan Radit, tidak ada yang menyatakan Vira jago bela diri. Sekarang bela diri lebih kepada bela diri atau membela diri? Itu dua pemaknaan yang berbeda. Hampir tipis tapi membela dengan bela diri. Kalau bela diri jelas berarti dia punya keahlian. Tapi kalau membela diri, kita bisa beranalogi sekarang. Kita karena apa ya? Saya bilang dan dengan keadaan yang sedemikian rupa ya dalam kegiatan ya di waktu kejadian itu kan kita semua tidak ada yang tahu di kejadian sebenarnya karena kita kan tidak ada di sana. Tapi kalau dari kita lihat kondisi terjadinya pelecehan itu, ya saya tanya mbaknya kembali. Kalau mbaknya kita berandai-andai aja.
Saya sama mbaknya jalan, saya lecehkan, mbaknya ada bela diri nggak? Oh, justru menolak lah. Menolak kan. Nah, dengan penolakan itu apa yang lama? Kita kan tidak bisa menebak seorang wanita tuh caranya Membela menolak itu bagaimana. Kayak saya bilang lebih kepada membela diri. Jangan lagi nanti diplesetin ya. Oke. Memang dia tidak bisa bela diri. Dan dari semua orang tidak pernah ada yang menyatakan dia pintar bela diri. Tidak tahu ya netizen taunya dari mana. Itu kan spekulasi yang Ya. muncul di publik. Untuk membela diri, iya. Untuk membela diri, ya. Tapi punya keahlian bela diri, itu tidak. Nah, justru itu yang menjadi pertanyaan besar, Bang. Radit dengan kondisi dia ditemukan dalam kondisi yang begitu bonyok lah bahasanya itu. Lalu siapa yang menyebabkan Radit itu seperti itu? Berarti benar ada pihak ketiga. Ini kan dugaan publik seperti itu. Gimana tuh? Betul. Itu kalau dari versinya Radit ya, sekali lagi saya tidak menghakimi atau tidak menghormati Radit ya, karena tersangka Radit ini berhak yang harus kita jaga juga hak-hak hukumnya. Di mana dia ketika dia tidak ingin mengikuti rekonstruksi adegan yang tidak sesuai dengan versinya dia, ya itu sah-sah saja, saya hormati. Kan tetapi dengan kejadiannya Radit, versinya dia dengan versi kepolisian, itu malah timbul kejanggalan. Saya juga bertanya, harusnya netizen juga yang paling luar ini sebagai ahli saat ini ya, banyak para ahli muncul ini. Dengan posisi memukul, seperti pengakuannya Radit dalam versinya, memukul, dia dipukul oleh pelaku ketiga, katakan kita si C, itu langsung pingsan. Pakai bambu. Pakai bambu itu langsung pingsan. Sekali pukulan. Ya, siapa yang melukai kan? Itu pertanyaannya tadi. Radit juga tidak tahu kenapa bisa mukanya sampai bonyok. Tapi kalau dari versi kepolisian yang saya lihat, itu jelas ada perkelahian sengit. Nah, kembali lagi. Apakah perkelahian sengit sekarang kita kategorikan berarti harus orang yang bisa bela diri? Apakah perkelahian sengit kalau dibilang seseorang si A harus bisa bela diri, berarti si B juga harus bisa bela diri dong? Ini keduanya kita katakanlah untuk saat ini, setahu saya nggak tahu ya Radit ya. Kalau almarhum Vira tidak bisa bela diri, hanya membela diri. Entah bagaimana caranya. Ya, entah bagaimana, entah dengan cara memukul Radit dengan batu atau apa. Itu ya, silahkan nanti di pengadilan dibuktikan. Itu semua sudah tersusun rapi dan terunut semua itu dari awal kejadian sampai akhir. Itu sudah jelas. Nantilah di pengadilan. Karena saat ini kita tidak bisa berandai-andai dalam hukum, tidak bisa menyatakan kata mungkin atau apa, itu tidak boleh. Karena juga masih abu-abu nggak sih Bang? Kalau saya bilang abu-abu, enggak sih. Karena ya tergantung jelas. Ya gini, kalau abu-abu itu tergantung dari sisi mana kita melihat. Ya kan. Kalau sekarang saya terlalu berharap nih Mbak, kita berharap sesuatu, saya pengen A. Ketika kita tidak dapatkan hasil mendapatkan A, kecewa kan. Ya itulah seperti ini yang dialami. Tapi saya hormati semua keputusan dan penilaian publik. Kalau saya pribadi ya menyatakan dengan keluarga tidak abu-abu. Dan karena kami keluarga yang menemukan loh. Teman-teman kampusnya yang menemukan tempat kejadian Radit. Jauh posisinya dengan tempat kejadian versinya Radit. Tapi kami tidak mau ya menyimpulkan sekarang, karena ingat, saya selalu berpedoman tersangka belum tentu terdakwa. Terdakwa belum tentu terpidana. Ya. Tapi jangan dipelintir lagi nih. Banyak soalnya para ahli nih muncul nanti. Bahasa ini nanti dipotong lagi, ya tersangka belum tentu terdakwa, terdakwa belum tentu terpidana, pasti itu akan disangkal lagi. Ada potensi itu tuh Bang. Kalau pasti abang, saya paling, kalau Abang karena kejadian seperti itu. Iya, pasti akan dipelintir nanti dipotong lagi. Ya karena Abang berada di posisi korban. Sama kayak orang tua korban bilang anaknya tidak jago bela diri, itu dibilang mengklarifikasi apa? Iya benar, kita klarifikasi semua. Kita ngomong fakta. Dan kepolisian juga setahu saya sampai saat ini dia memeriksa keluarga korban semua masuk ke dalam BAP. Tidak ada mengarahkan untuk seandainya nih ya.
dalam hukum, dalam pemikiran kita orang awam maupun orang hukum akan melihat wajar nih ketika si Vira jadi jago bela diri ya. Iya. Tapi polisi tidak ada mengarahkan untuk Vira itu jago bela diri. Ini semua pure dari keluarga korban pada saat BAP menyatakan tidak ada bela diri. Makanya saya juga bingung. Siapa yang menyatakan bahwa Vira ini bisa bela diri? Jago. Ada malah yang bilang mau naik sabuk hitam kan? Karena Itu memang lebih lucu, ya, karena memang belum apa namanya Bang, belum, karena ini pro kontranya yang bikin semua spekulasi itu tuh bermunculan semakin beragam, makin kesini makin beragam gitu. Terus keluar bukan dari pihak Radit itu kuasa hukumnya itu sering menyampaikan bahwa langkah yang mereka tempuh ini adalah mencari kebenaran untuk Vira. Mari kita temukan pelaku yang sebenarnya gitu. Jangan sampai udah salah tangkap, pelaku tidak ditemukan, ya kita mencari kebenaran untuk korban. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih kalau ada memang seperti itu ya. Untuk mencari keadilan buat Vira dan Radit. Akan tetapi ya kita pisahkan dulu lah lebih baik. Gimana Bang? Jangan saat ini kami adalah korban. Ya. Keluarganya Vira ini udah kehilangan anaknya. Ya. Dan adik, saudara, ponaan. Ya kan dari keluarga besarnya Vira. Udah merasa kehilangan sekali terhadap Viranya, tidak ada ini. Udah meninggal. Ya saya mohon. Tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak yang berkepentingan di luar sana, yaitu dari pihaknya Radit. Janganlah mengatasnamakan Vira lagi. Ya silahkan, kalau menegakkan keadilan, mari kita bersama-sama. Tapi untuk Radit, kalau memang dia bukan pelakunya, kalau merasa dia bukan pelakunya ya, karena apa? Dari awal kemana? Itu hal yang paling pertanyaan simple. Kemana apa? Radit kemana dengan keluarganya dari awal? Kenapa baru saat Radit dijadikan tersangka baru muncul bahwa kayak ada perkara mencari keadilan untuk Vira serta Radit. Ini yang sangat mengganjal ya nantinya ke depan. Sebenarnya untuk siapa mencari ini? Artinya begini Bang, setelah Vira ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, komunikasi Radit dan keluarga terhadap keluarga Vira, korban, itu tidak ada sama sekali. Artinya tidak ada bentuk komunikasi, kepedulian dan perhatian menanyakan komunikasi antara kedua keluarga, dua orang yang berteman ini. Kalau untuk keluarga Radit, itu sempat datang ke rumah. Pada saat Vira belum diacarain ya, kayak kita insan digeni namanya, dibakar, dititip di laut lah. Itu menurut kepercayaan kami. Hindu. Itu masih almarhum Vira masih disembahyamkan di rumah. Itu pihak keluarganya Radit sempat hadir ke sana. Mengucapkan belasungkawa lah. Nah dari sanalah yang saya bilang, saya dapat informasi bahwa si Radit sedang kritis. Berarti itu informasi dari keluarga? Ya, dan malah sempat dicelupin ke air oleh pelaku. Gimana tuh? Bisa dijelaskan Bang? Ya, ada salah satu pengakuan keluarganya Radit kepada keluarga korban. Itu bahwa Radit ini sedang kritis. Semoga dia bisa pulih kembali sedia kala. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Tidak bisa saya pasin titik komanya nanti dibelundarin lagi ya. Tapi pada intinya ada kejadian yang dimana dinyatakan bahwa sempat juga dibahas ya, Mama Dingin. Nah itu ada penyampaian bahwa Radit sempat digendong oleh pelaku. Radit sempat digendong sama pelaku, dicelupin di laut. Teriaklah, Mama Dingin. Diangkatlah sama pelaku. Akhirnya ditaruhlah di pinggir pantai, pesisir pantai. Nah sekarang saya bilang lagi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat ya, sama pihak keluarga Radit. Kita sama-sama berjuang di sini dengan versi kita masing-masing. Apa iya? Kan Radit pengakuannya hanya pingsan.
Begitu dipukul langsung pingsan. Tapi dia tahu dirinya digendong, dicelupin. Oke. Baik sekali kalau ada pelaku, terus baik sekali ya sampai naruh di pinggir sisir pantai. Oke. Kalau ada yang kuat jalan, saya pribadi pun kalau jalan di sana itu berbatuan loh. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Kalau memang ada. Dan satu lagi nih, Oke. pada saat rekonstruksinya Radit, saya ingat sekali saya dengar perkataan Radit. Dia setelah balik, ini pada saat rekonstruksi ya versinya itu. Dia bangun, mau pulang lah nih, mau pulang dengan Vira. Pada saat mau pulang dia senter dulu, hidupin senteran HP. Mencari barang-barang apalagi yang tertinggal. Karena sudah kondisi gelap. Oke. Tapi Radit sendiri setelah dari tempat dia duduk berpindah posisi mau jalan pulang. Pada saat sebelum dicegat versinya dia nih ya, versinya dia. Dia tidak menyalakan flashlight HP. Senter HP itu tidak dipakai. Nah itu silahkan publik menilai juga sekarang. Oke. Ngapain kita duduk di sini kita pakai senter, tapi pas jalan malah kita nggak pakai senter. Itu pas rekonstruksinya Radit sendiri loh. Tapi itu kan versi yang ya kembali lagi nantinya kan akan dibuktikan lagi. Ya. Itu versinya dia. Kemarin sempat panjang dan runut juga diceritakan dari awal sampai akhir kronologi berdasarkan versi Raditnya sendiri. Dari awal dia datang, kemudian ada orang datang dari bukit turun membawa bambu. Radit diminta buka baju, Radit hadap belakang, dipukul pakai bambu dari belakang, hilang kesadaran, pingsan. Itu keterangan Radit. Dan ini juga yang tadi sempat disinggung Bang. Radit itu masih hidup, ditemukan dalam keadaan masih ada tenaga, kemudian ditanya masih bisa jawab gitu kan. Kalau memang benar, ini spekulasi lagi yang perlu kita luruskan, cocokologi, analogi, kronologi dari masyarakat. Betul. Karena ini menjadi perhatian masyarakat juga. Kalau memang benar ada pihak ketiga, kenapa satu nyawa dibiarkan tetap hidup gitu? Kenapa tidak dua-duanya? Dan untuk menghilangkan jejak. Iya. Itu. Ini dari pro kontranya itu seperti itu. Analoginya. Analoginya seperti itu ya, betul. Betul sekali, itu tepat. Memang saya bilang makanya netizen dan mungkin enggak tahu ya. Ini kan sekarang zaman modern, jadi kita tidak bisa menutup kita tidak bisa mengontrol apa yang ingin mereka sampaikan mengontrol dan dengan mengontrol komentar-komentar netizen terutama. Tapi sekarang terhadap analoginya dia dipukul tadi itu seperti apa yang dinyatakan oleh itu dari berdasarkan kuasa hukumnya, itu cerita dari kuasa hukumnya, itu kronologi yang disampaikan. Dipukul pakai bambu, Radit diminta buka baju, hadap belakang, dipukul pakai bambu, setelah itu hilang kesadaran. Kata kuncinya buka baju. Saya sempat menanyakan pengen tahu kan? Itu sudah berarti kan sudah membuka bajunya. Membuka baju. Sudah dibuka bajunya kan? Ya. Baru dia dipukul. Ya. Kenapa ada darahnya Radit di bajunya Radit? Itu kata kunci. Harusnya dipikirkan juga. Oke. Nanti buka baju kan? Muncul saya bilang kan sekarang baru nih. Kata kuncinya adalah membuka baju, setelah dibuka baju baru dipukul. Ya, buka baju baru dipukul. Ya, sekarang analogi. Saya nih buka baju nih. Udah lepas kan? Udah. Ya, pertanyaan saya, kok bisa baju saya lagi kena darah saya? Sebelum menemukan jawaban pasti terkait dengan itu, namun dari yang disampaikan oleh kuasa hukumnya lagi, karena saya informasi ini dari kuasa hukumnya, pihak ketiga itu mencoba agar siapa tahu ada apa-apa gitu di tubuh Radit. Akhirnya dia minta Radit buka baju, ya udah. Untuk memeriksa kan, buka celana. Saya lihat sendiri waktu rekonstruksi itu. Waktu buka celana, Radit itu waktu rekonstruksi dia membuka bajunya, melepas bajunya, terus disuruh buka celana juga, itu tapi sebelah. Dia tidak buka celana apa ya, dia cuma mengangkat celana pendeknya, memperlihatkan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu versinya Radit ya. Nah, cuman saya bilang kata kuncinya. Cuman menarik juga kan ada tambahan lagi. Apa? Bahwa Vira malu buka baju di depannya Radit. Iya. Kenapa dia bilang? Vira ini korban, jangan dijadikan. Itu yang saya ingatkan. Ya.
Ya. Itu ada yang disampaikan. Kita harus satu kesatuan dulu nih, satu visi misi tujuan bahwa Vira ini korban. Oke. Setuju. Dianggap apa Vira ini? Sama teman dekatnya dia malu buka baju, masa sama begal dia berani buka baju? Nggak tahu malu sih. Iya kan? Ya ingat, Vira ini sudah tenang dia Ya. di sana. Jangan dinarasikan yang lain-lain. Itu saya mohon dengan sangat. Oke. Bagaimana jika keluarga kita yang seperti itu? Ya. Oke. Ketemu pun pelaku kayak sekarang benar Radit atau tidak. Apapun hukum yang didapat Radit, apakah bisa mengembalikan Vira? Saya orang praktisi hukum. Ya, betul. Hukuman kita di Indonesia seperti itu. Seberat apapun itu tidak bisa mengembalikan Vira. Kita pakai hati nurani juga. Oke. Berbicara itu ya kita penuh hati nurani. Jangan kita terlalu berdasarkan undang-undang, pasal. Ini kan ada empati di situ. Ya. Oke. Ada 14 pengacara Bang, mungkin Abang sudah tahu. Ya. Ada 14 pengacara yang tergabung bersiap membuktikan Radit tidak bersalah nanti di pengadilan dengan argumen dan juga bukti-bukti kuat yang telah disiapkan. Nggak masalah sih, karena saya kenal juga kan sama teman-teman pengacara. Kita satu sejawat. Saya tahu teman-teman ini pastinya akan memperjuangkan apa berdasarkan kuasa. Yaitu Radit memberikan kuasa kepada dia, mohon pendampingan. Ya, itu harus memang tugas dari seorang pengacara. Membela klien. Dengan sesuai aturan yang berlaku dan prosedur yang berlaku. Tidak bisa juga serta-merta, karena dari undang-undang sudah mengatur wajib hukumnya untuk didampingi ketika kurungan di atas 5 tahun. Ya, saya tidak mempermasalahkan mau 14 orang itu saya hargai dan saya hormati. Itu semua rekan kami, rekan saya ya. Itu hal yang lumrah dan biasa. Wajar memang harus didampingi. Ya, haknya Radit kan harus ada hak-hak hukumnya. Yang didampingi oleh pengacara adalah hak-hak hukum seseorang. Saya tidak berbicara Radit nih, itu aturannya. Hak-hak hukum yang memang harus didampingi, yang didapatkan. Orang itu harus dilindungi apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu sih. Lebih kepada itu saya melihat teman-teman cara. Saya yakin ya saya seperti itu. Kita tinggal menunggu pembuktian di pengadilan, Bang. Betul. Kita berharap kasus ini segera menemukan penyelesaiannya, Bang. Sehingga tidak ramai lagi, tidak beragam, tidak makin kreatif komentar-komentar netizen. Karena makin kesini makin kreatif. Susah ya Mbak ya, kalau saya berbicara masalah itu agak sulit memang. Contoh lah kan berseliweran di medsos, di mana-mana kita seringkali bilang, berdirilah di mana tempat kamu disukai. Itu sering sekali kan kata-kata. Kalau kita tidak disukai di tempat itu, segimanapun baiknya kita, tidak akan bisa diterima baik. Tapi ketika kita di tempat yang menyukai kita, seburuk apapun kita, pasti kita diterima. Tetap dianggap sah-sah aja, baik-baik. Makanya saya di sini, jadilah kita versi masing-masing. Berdirilah sesuai ya hak-hak masing-masing, berdiri sesuai tugas masing-masing dan tanggung jawab kan. Jangan ke kanan kiri lagi gitu loh. Ya fokus pada ya tadi masing-masing aja gitu, sesuai dengan urusan masing-masing. Ya, saya juga dengar ada dari kuasa hukum 14 pengacara itu akan melaporkan penganiayaan dan kehilangan HP. Ya saya dukung. Itu adalah langkah yang bagus. Bisa mengungkap juga siapa yang melakukan penganiayaan kan nantinya kan akan kelihatan. Silahkan. Saya hargai dan hormati apapun keputusan dari kuasa hukumnya Radit, baik keluarga juga maupun Radit sendiri, ya saya hormati. Selaku kuasa hukumnya Vira ya, saya persilahkan. Karena ini sebenarnya kan yang sekarang harus
lebih difokuskan adalah nantinya ketika Radit di pengadilan. Ya. Putusan ini agar segera akan terbukti, terungkap. Kita tidak bisa berbicara bukti di luar sini, mohon maaf. Ya. Dalam prinsip saya begitu. Bukti yang umum, ya. Tapi kalau nantinya ada ditanya lagi mana bukti visum atau apa, ya, itu ranahnya pengadilan. Nanti kita biarkan, kita berikan ruang kepada penyidik, jaksa untuk membuktikan tuntutannya. Kita berikan juga ruang untuk para penasihat hukum dari tersangka untuk melakukan pembelaan. Itu tempatnya di mana? Di ruang persidangan. Ya. Kita saksikan, kita hanya jadi penonton. Ya, Yang baik dan balik lagi pembuktian nanti di pengadilan, Bang. Iya. Segala kerunutan dan bukti-buktinya secara detail, jelasnya secara nanti. jelas dan terangnya itu nanti di situ. Betul. Di pengadilan. Apa yang mau disampaikan, Bang, di tengah keriuhan kasus ini? Karena ini kasus yang menyita perhatian publik sekali. Ya. Saya lebih kepada sih, mari kita sama-sama jangan menyebar isu yang tidak benar, terutama pengalian. Saya dengar juga ada pengalian isu terhadap perkara ini dari perkara-perkara sebelumnya. Ya. Ya, ini kita dibesar-besarkan berpikir, untuk menutup ya, kasus-kasus sebelumnya. Itu kita harus ingat. Apa hubungan kita sama perkara sebelah sana? Ya kan? Yang dirugikan apakah ada orang yang mau kehilangan sanak saudaranya demi menutup kasus sebelah? Ya. Itu satu. Yang kedua, jika mendengar suatu berita, mohon didengar, benar-benar dibaca, dilihat, dicermati dari awal sampai akhir. Jangan kita istilahnya kayak nonton film. Ya. Kita nggak suka adegan ini, di next. Ya. Berasumsi sendiri lagi. Tapi saya tidak ada kayak kurang rasa hormat kepada semua pihak ya. Kami dari pihak keluarga mengapresiasi kinerja kepolisian dan warga setempat juga sana yang telah membantu kami untuk mengungkap, walaupun belum terbukti nih ya, kalau kita mengatakan belum terbukti. Dan terutama nanti ke depannya mohon netizen kami hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada netizen ya yang telah berkomentar, apapun tuh mau baik mau buruk, saya hormati semua. Tapi saya mohon jaga perasaan keluarga. Cukup. Keluarga korban maupun keluarga tersangka juga. Itu yang saya mohon dijaga. Boleh berspekulasi, tapi ada batasan dan juga etika. Terlebih ada korban yang sudah tidak ada, itu juga kita hormati perasaan keluarga korban. Boleh berspekulasi, boleh beropini, tapi itu tadi. Betul. Jaga perasaan keluarga korban dan juga pun keluarga tersangka. Semuanya kita tunggu pembuktian di pengadilan dan kita berharap kasus ini segera menemukan titik terang. Kalaupun Radit tersangka, ya dapat hukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Kalaupun ada pihak ketiga, semoga pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang cukup keji ya, semoga ditemukan. Dan satu lagi, mohon maaf ini. Ini selalu kata-kata saya terakhir ini. Satu hal, jika Radit, kamu pelakunya, akui. Jika kamu bukan pelakunya, tunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Kita sama-sama manusia yang punya hati dan punya Tuhan. Kita punya keyakinan di mana hal itu untuk mengungkap kebenaran. Sekalipun buruk yang harus kita akui. Kita sebagai laki-laki, mari kita tanggung jawabkan perbuatan kita. Ya, apapun itu, baik buruk, kita sebagai laki-laki harus berani bertanggung jawab. Dan jangan lupa, kita seorang laki-laki berasal dari yang dilahirkan oleh tulang rusuknya wanita. Siap, itu aja. Oke Bang, itu lebih ke pesan untuk Radit
yang sekarang jadi tersangka. Kalau memang kamu pelakunya, ngaku. Kalaupun enggak, tunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Oke Bang, terima kasih. Nanti barangkali kita bakal ngobrol lagi untuk kelanjutan kasus ini. Semoga kasus ini menemukan titik terang. Nanti kita berjumpa lagi Tribuners semua. Saya Lailatul Niam dan juga ada Bang I Gede Pasek Sandiartike. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.